Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman semua dan Pak Muhammad Subki Hasbi selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam kelas J1D. Sebelumnya, perkenalkan saya Asya Samratu Fuada dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2025 yang akan membahas materi mengenai pencegahan korupsi dalam perspektif Islam. Pembahasan yang pertama, apa itu korupsi dalam Islam? Jadi, dalam pandangan Islam, korupsi itu merupakan perbuatan menyalahgunakan amanah, jabatan, atau harta untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dengan cara batil dan merugikan orang lain. Korupsi ini pastinya bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Di korupsi, ini terbagi menjadi 6 ragam dalam perspektif Islam. Yang pertama ada riswah. Jadi riswah itu merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang bukan haknya. Yang kedua, ada gulul. Gulul berarti mengambil atau menggelapkan harta yang seharusnya menjadi milik umum. Yang ketiga, ada khianat terhadap amanah. Korupsi juga dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan masyarakat atau negara. Yang keempat, ada sarikoh. Meskipun berbeda bentuk, tapi korupsi juga memiliki kesamaan dengan pencurian karena mengambil hak orang lain tanpa izin. Yang kelima ada tadlis dan goror, bentuk korupsi yang melibatkan manipulasi data, laporan keuangan, atau markup anggaran termasuk penipuan yang dilarang di Islam. Dan yang terakhir ada nepotisme serta penyalahgunaan jabatan. Dalam Islam, memberikan jabatan kepada orang yang tidak kompeten karena hubungan keluarga itu juga termasuk perbuatan yang tidak adil dan merugikan masyarakat luas. Selanjutnya itu hukum dalam Islam mengenai korupsi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengkhianatan terhadap amanah. Korupsi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan karena seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua itu ada larangan suap. Dari sudut pandang hukum Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai jarima takzir, yaitu tindakan pidana yang bentuk sanksinya itu ditetapkan oleh pemerintah atau hakim dengan kemaslahatan masyarakat. Lalu selanjutnya motif korupsi yang umumnya terjadi. Jadi, motif korupsi itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, bisa aja dari diri individunya maupun lingkungan sekitarnya. Dorongan ekonomi seperti keinginan memperoleh kekayaan secara cepat, gaya hidup konsumtif, dan sifat tamak sering menjadi alasan utama seseorang melakukan korupsi. Nah, maka dari itu, korupsi itu nggak hanya dipicu oleh faktor pribadi, tapi juga oleh kondisi sosial, politik, dan kelembagaan yang kurang baik. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi terbagi menjadi beberapa poin. Untuk poin yang pertama itu menanamkan sikap jujur, lalu menumbuhkan sikap amanah, memperkuat pendidikan agama dan moral, menetapkan transparansi, lalu mempertegas hukum dan pengawasan, serta menerapkan hidup sederhana. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, termasuk melalui suap dan juga korupsi. Selanjutnya ancaman perilaku. Itu terbagi menjadi 6. Contohnya yang pertama itu mendapat dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mengkhianati amanah, mendapatkan siksa di akhirat. 4. Hilangnya keberkahan hidup, doa tidak dikabulkan serta terhalangnya masuk surga. Contoh kasus yang saya ambil itu dari sumber Bloomberg Technost pada tahun 2025. Tepatnya hari Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025, Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Subholding, dan juga KKKS periode 2018 sampai 2023. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar 285 triliun dan menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.